Bab 2883, Memucat. Di hati Mariliu, Adam sudah seperti saudara sendiri. Karena Adam sangat memperhatikan dirinya dan saudaranya, maka dia selalu memperlakukan Adam dengan sangat baik. Tetapi sekarang, Mariliu tidak pernah menyangka dia harus membuat pemuda yang begitu baik padanya ini sedih. Mariliu merasa kata-katanya agak kasar, jadi dia segera menghiburnya. Adam, aku tidak bermaksud apa-apa, hanya saja sudah larut malam, aku sangat lelah dan perlu istirahat, kamu harus pergi sekarang. Meskipun dia mencoba menghibur Adam, sikap Mariliu tetap tegas, dia tetap ingin Adam pergi. Adam patah hati. Dia tersenyum pahit, tak kuasa menahan diri untuk menghapus air matanya yang hampir mengalir dan berbalik. Seketika itu juga Adam berjalan perlahan menuju gerbang halaman. Mariliu dan saudaranya segera menghela napas lega, berpikir orang ini akhirnya telah pergi. Pada saat yang sama, Mariliu juga menyadari dia harus menemukan cara untuk menyembunyikan Jerry yang sesegera mungkin, jika tidak, dia mungkin akan terbongkar. Adam ini telah datang 2 kali dalam 1 hari. Mariliu tidak dapat menjamin Adam tidak akan datang lagi besok. Dia berpikir dalam hati, apa yang harus kulakukan jika Adam mencoba memaksa masuk lagi besok? Apakah aku benar-benar harus meminta para tetua lembah ahli pengobatan untuk maju dan mengurus Adam besok? Tetapi jika ini terjadi, reputasi Adam di lembah ahli pengobatan akan hancur dan itu juga akan dianggap sebagai pelanggaran aturan. Dia pasti akan dihukum. Kali ini harus bagaimana? Semakin Mariliu memikirkannya, semakin dia merasa tidak berdaya. Di satu sisi, dia ingin melindungi Jerry yang agar tidak terungkap, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin Adam terluka. Untuk mencegah Mariliu terluka, para tetua lembah ahli pengobatan telah menetapkan peraturan pria muda tidak boleh mengganggu Mariliu, apalagi datang ke rumah Mariliu. Jika tidak, mereka akan dihukum oleh peraturan keluarga dan diharuskan memberi makanan kepada Mariliu selama setahun. Oleh karena itu, para pemuda itu tidak berani datang menemui Mariliu karena mereka saja tidak mampu mencukupi makanan mereka sendiri selama setahun, jadi bagaimana mungkin mereka rela memberikannya kepada Mariliu? Memang benar mereka menyukai Mariliu, tetapi di tempat yang miskin dan lapar ini, dengan meminta mereka memberi makanan dengan sepenuh hati dan jiwa sama saja dengan meminta nyawa mereka. Orang-orang ini memang pintar. Mereka tidak akan membiarkan keluarga mereka mati kelaparan hanya demi seorang wanita, jadi mereka mematuhi peraturan dan tidak berani datang ke rumah Mariliu. Bahkan jika mereka harus melewati rumah Mariliu pada hari-hari biasa, anak-anak muda yang cerdas itu akan berusaha menghindarinya, karena takut dijebak atau disalahpahami. Hanya Adaren yang keras kepala dan bersikeras datang. Banyak orang tahu tentang ini, termasuk para tetua. Namun, semua orang tahu Adam ini sangat jujur dan tidak akan menyakiti Mariliu, terlebih setiap kali dia datang, dia akan membawakan mereka makanan. Oleh karena itu, selama tidak ada seorang pun yang dengan sengaja melaporkannya dan Mariliu sendiri tidak mencari bantuan, semua orang menutup mata. Tetapi jika Mariliu pergi melapor kepada para tetua secara langsung, nasib Adam pasti akan sangat berbahaya dan Adam yang keras kepala ini kemungkinan besar akan langsung mengungkapkan keberadaan Jerry Yang. Liu. Ini menyakiti 2 pria sekaligus, yang jelas bukan hasil yang ingin dilihat Mari. Kak Adam, apa yang akan kamu lakukan? Tepat saat Mariliu tengah memikirkan tindakan balasan untuk esok hari, Max Liu tiba-tiba berteriak ngeri dan tanpa sadar melangkah mundur, merentangkan tangannya untuk melindungi Mariliu di belakangnya. Mariliu tiba-tiba tersadar dan ketika melihat tindakan Adam, dia tercengang. Dia ketakutan hingga memucat, tetapi dia segera menarik Max Liu ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat untuk melindunginya. Bab 2884, Membuat Wanita Cantik Marah. Adam terlihat memegang sabit pemotong rumput yang diletakkan di gerbang rumah Mariliu. Dia tampak sangat marah, terengah-engah dan berjalan ke arah Mariliu dan adiknya sambil memegang sabit di tangannya. Mariliu dan saudara laki-lakinya sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Kalau orang lain,
kakak beradik itu mungkin mengira pihak lain itu hanya ingin menakut-nakuti mereka. Namun, menghadapi Adam yang biasanya bersikap baik kepada mereka, kedua kakak beradik itu menjadi sangat takut, karena mereka tahu Adam adalah orang yang keras kepala. Meskipun dia sedikit konyol, dia sangat serius dalam melakukan sesuatu. Seperti, Adam mengatakan dia ingin membunuh seseorang, itu berarti dia serius, tidak mungkin dia sedang bercanda. Jadi, meskipun mereka tahu Adam sangat baik kepada mereka dan biasanya yakin bahwa Adam tidak akan pernah menyakiti mereka, pada saat ini, kedua kakak beradik itu masih ketakutan. Marie-Liu berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri dan berkata dengan ramah, "Adam, apa yang akan kamu lakukan? Dengarkan aku, tenanglah, aku mohon, jangan lakukan ini. Kamu akan membuat Max takut dan aku akan membencimu, hentikan sekarang dan kembalikan sabit itu." Marie-Liu tentu saja tidak takut mati, tetapi dia tidak ingin saudaranya terluka dengan bagaimanapun. Melihat Adam tidak berniat berhenti, Marie-Liu melanjutkan, "Adam, aku mohon padamu, jangan lakukan ini lagi, kalau tidak aku akan benar-benar membencimu. Kamu boleh membunuhku, tapi kumohon jangan sakiti Max, jangan maju." Ketika dia mengucapkan bagian terakhir, Marie-Liu berteriak keras. Dia belum pernah semarah ini sebelumnya, apalagi berteriak sekeras ini. Itulah kali pertama dan kepada laki-laki yang semua orang mengira dia baik padanya. Marie-Liu sangat patah hati hingga air mata mengalir di matanya. Meskipun Max Liu belum terlalu dewasa, dia sangat peduli pada Marie-Liu. Meskipun dia takut saat melihat sabit, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti kakaknya. Max Liu segera meronta, melepaskan diri dari pelukan Marie-Liu dengan cepat mengambil batu dari tanah dan berdiri di depan Adam. "Kak Adam, apa kamu sudah gila? Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani menyakiti kakakku, aku tidak akan melepasmu bahkan jika aku menjadi hantu." Marie-Liu sangat ketakutan hingga wajahnya yang cantik menjadi pucat. Dia tidak peduli dengan bahaya dan bergegas ke Max Liu, "Max, kamu tidak perlu melakukan apapun di sini, pulanglah ke rumah." Adam tiba-tiba tersadar saat itu. Dia memegang sabit dan seluruh tubuhnya gemetar. Melihat kedua kakak beradik itu ketakutan, Adam merasa tertekan dan bersalah. Adam buru-buru menjelaskan, Aku tidak ingin menyakiti kalian, jangan takut, aku ingin melindungi kalian. Maafkan aku Marie dan Max, aku benar-benar tidak bermaksud menyakiti kalian, percayalah padaku, aku hanya khawatir ada orang jahat di rumahmu, aku hanya ingin membantu kalian menyingkirkannya, kalian salah paham, apa yang aku katakan itu benar." Adam khawatir kakak beradik itu tidak mempercayainya, jadi dia berkeringat deras dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. "Aku benar-benar tidak bermaksud menyakiti kalian. Marie, katakan yang sebenarnya, apakah ada orang jahat di kamar ini? Apakah bajingan itu mengancammu? Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu setuju untuk membiarkan bajingan itu tinggal di kamarmu?" Kemudian, Adam menatap ke arah kamar dengan wajah garang dan dia mengarahkan semua amarahnya pada Jerry Yang. Bab 2885, Cemburu. Marie-Liu dan saudaranya akhirnya menyadari Adam berencana menyerang Jerry Yang, bukan mereka. Melihat Adam begitu peduli pada mereka dan berusaha sekuat tenaga melindungi mereka, mereka justru mengira Adam ingin menyakiti mereka. Hal ini membuat kakak beradik itu merasa sangat bersalah dan tidak nyaman. Marie-Liu dengan tulus meminta maaf, "Adam, kami minta maaf. Kami berdua salah paham." Marie-Liu juga diam-diam memutuskan dalam hatinya dia harus membayar kembali Adam 2 kali lipat dari apa yang menjadi utangnya selama bertahun-tahun dan tidak akan pernah menyakiti pemuda jujur ini lagi. Adam merasa sangat tertekan saat melihat penampilan Marie-Liu, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan Marie-Liu terluka sedikit pun, jadi dia masih ingin bergegas ke ruangan dengan sabit di tangannya. Mata Marie-Liu dipenuhi air mata dan dia berteriak, "Sudah kubilang, tidak ada seorang pun yang bersembunyi di rumah." Adam juga menangis saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan bingung, "Ketika aku datang ke sini tadi, aku jelas mendengar tawanya. Mengapa kamu berbohong padaku?
Apakah dia yang mengancammu atau kamu? Kamu. Sekarang, Adam mendadak mulai gagap. Akhirnya, Adam berkata, kamu rupanya memang menyembunyikan seseorang. Aku hanya ingin tahu siapa yang ada di dalam kamar itu. Adam benar-benar tidak dapat mengerti, jika kakak beradik itu tidak diancam dan dikendalikan, lalu siapakah pria di kamar itu dan mengapa dia diizinkan tinggal di rumah oleh Mariliu selarut ini. Tetapi Adam telah sangat mengabdi pada Mariliu selama bertahun-tahun dan bahkan sekarang dia telah jatuh ke titik di mana dia bahkan tidak diizinkan memasuki kamarnya. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, Adam tidak pernah mendengar Mariliu berhubungan dengan pria manapun. Satu-satunya orang yang memiliki hubungan baik dengannya adalah Adam. Mariliu dan adiknya melihat Adam pernah mendengar tawa Jerry yang bersama mereka sebelumnya dan mereka tiba-tiba tidak tahu bagaimana cara menghentikan Adam selanjutnya. Adam menjerit seperti banteng tepat di depan pintu, siapapun yang ada di dalam, keluar sekarang. Jangan bersembunyi di sana seperti pengecut. Kalau tidak, bahkan jika Raja Surga datang hari ini, aku tetap akan menyerbu masuk dan membunuhmu. Jerry yang ada di dalam kamar ingin beberapa kali bergegas keluar, namun teringat dengan halangan yang dilakukan Mariliu, dia pun menahan amarah di dalam hatinya dan tetap tinggal di dalam kamar. Meskipun Jerry yang tidak keluar, dia dapat melihat dengan jelas semua yang terjadi di luar. Meski kemampuan berlatihnya belum pulih, kesadaran spiritualnya masih dapat dilepaskan sedikit di luar jarak beberapa puluh meter. Jerry yang sudah melihat Adam tidak bermaksud menyakiti kedua kakak beradik itu, bahkan jika dia ingin menyakiti mereka, Jerry yang masih memiliki kemampuan untuk bergegas keluar dan menghentikannya dalam sekejap, jadi meskipun Adam mengambil sabit, Jerry yang tetap berada di dalam kamar. Pada saat ini, Jerry yang tidak ingin Mariliu bersedih dan menangis lagi. Melihat penolongnya menangis, Jerry yang merasa tidak nyaman. Dia bersumpah untuk tidak membiarkan kedua saudara kandung ini mendapatkan ketidakadilan lagi. Jika dia terus menunggu di kamar, Adam dan Mariliu di luar terus bertengkar. Jadi, Jerry yang perlahan keluar dari kamar dan menatap Adam dengan mata dingin. Namun, dalam hati Jerry dia cukup lega karena Mariliu memiliki seorang pria yang sangat peduli padanya. Meskipun pria ini agak keras kepala, perasaannya terhadap Mariliu sama sekali tidak diragukan lagi. Melihat Jerry yang keluar, Mariliu tiba-tiba menjadi gugup. Kak Chen, kenapa kamu keluar? Bab 2886, Momen Mendebarkan. Setelah melihat Jerry Adam kembali mengepalkan sabit di tangannya dengan erat. Sekalipun Adam sudah mendengar tawa Jerry di rumah Mariliu, ketika dia melihat Jerry yang keluar dengan mata kepalanya sendiri, dia tetap merasa sulit menerima kenyataan ini. Jerry yang di depannya tentu saja sangat asing bagi Adam. Pada saat ini, Adam merasa sangat tidak nyaman. Dari sikap Mariliu dan Max Liu terhadap Jerry yang saat ini, dia mengerti kedua bersaudara itu tidak berada ancaman Jerry yang. Di dalam hati Adam, Mariliu adalah seorang dewi suci dan mulia. Dia tidak akan pernah membiarkan seorang pria pun muncul di sekitar Mariliu. Oleh karena itu, bahkan jika putra mantan pemimpin lembah ingin mendekati Mariliu, Adam akan segera bergegas dan bertarung dengannya. Tetapi Adam tidak pernah menyangka pada saat ini seorang pemuda akan keluar dari kamar dewinya. Yang paling penting adalah Mariliu dengan kejam mengusirnya demi pria itu, yang membuat hati Adam hancur. Hati Adam dipenuhi dengan rasa sakit yang mendalam dan kemarahan yang luar biasa. Kenapa kamu berbohong padaku? Siapa dia? Adam menatap Mariliu dengan mata berkaca-kaca dan bertanya sambil terisak. Mariliu juga sangat sedih saat itu. Dia tidak ingin hal seperti ini terjadi dan untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Adam yang begitu keras kepala. Melihat Mariliu tidak mengatakan apa-apa, Adam menatap Jerry yang dengan marah. Pada saat ini, sebelum Adam sempat berbicara, Jerry yang dengan tenang menjelaskan, aku adalah teman baik Mariliu. Aku tinggal di sini selama 2 hari dan akan segera pergi. Aku mendengar Mari dan adiknya menceritakan kamu. Terima kasih telah merawat mereka. Hari ini sudah malam, sebaiknya kamu cepat pulang.
Jerry yang merasa sangat tertekan saat melihat Marilyu ketakutan seperti itu, tetapi dia tidak memberi pelajaran kepada Adam karena dia hanya berusaha melindungi Marilyu. Pada awalnya, Jerry yang juga khawatir tentang apa yang akan terjadi jika kakak beradik itu diganggu setelah dia meninggalkan lembah ahli pengobatan. Sekarang melihat Adam begitu peduli pada Marilyu, di lembah ahli pengobatan ini, ada orang keras kepala yang melindungi Marilyu. Dia yakin orang lain tidak akan berani memprovokasi Adam. Jerry yang juga sangat lega. Bahkan jika dia pergi, dia akan merasa lega. Namun, ketika Adam mendengar kata-kata Jerry yang, kemarahannya terhadap Jerry yang tidak berkurang sedikit pun. Dia menatapnya dengan mata besarnya, hampir menyemburkan api. Adam mengepalkan satu tangan dan memegang sabit di tangan lainnya. Urat-urat di lengannya menonjol dan tinjunya berderit. Wajahnya muram dan dia menggertakkan giginya. Terlihat sekali kesedihan Adam saat ini bercampur dengan kemarahan dan sudah mencapai titik ekstrim. Ark! Adam tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjerit. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Jerry yang terkejut, bahkan Marilyu dan saudaranya juga mundur beberapa langkah. Sebelum mereka sempat tersadar, mereka melihat Adam bergegas menuju Jerry yang sambil memegang sabit di tangannya seperti banteng gila. Bajingan, beraninya kamu menindas Mari. Aku akan membunuhmu, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Melihat kejadian ini, Marilyu dan Max Liu benar-benar terkejut. Meskipun mereka tahu Adam mampu melakukan apa saja, mereka tidak pernah menyangka orang ini akan menebas Jerry yang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adam, jangan. Bajingan. Hentikan. Marilyu dan Max Liu berteriak serempak. Saat mereka berdua berteriak, mereka tanpa sadar bergegas untuk melindungi Jerry yang, tetapi kecepatan mereka jelas masih kalah cepat. Bahkan sebelum mereka selesai meneriakkan setengah kata-kata mereka, Adam sudah tiba di depan Jerry Yang dan sabit itu jatuh tepat di kepala Jerry Yang. Bersambung.